Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Wahyu Subagja, NPM 41182191180143 akan sharing-sharing tentang materi olahraga dan kebudayaan di dalam sosiologi olahraga. Materi-materi berikut ini dikutip dari buku Sosiologi Olahraga karya Dr. Dindin Abidin, MSI. Olahraga dan kebudayaan. Olahraga dari sudut pandang sosiologi adalah kegiatan yang berhubungan dengan posisinya dalam kehidupan masyarakat. Kegiatan olahraga di dalam masyarakat mengalami perkembangan seiring dengan kehidupan manusia yang dinamis. Oleh karena itu, tidak heran bila muncul jenis baru dalam cabang olahraga. Melihat kemunculan cabang-cabang olahraga tidak terlepas dari kehidupan masyarakat saat itu, di mana ia tinggal. Secara tidak langsung, cabang olahraga muncul dari faktor alam dan budaya setempat. Sebagaimana contoh, bola basket tercipta karena saat itu musim salju. Sementara kegiatan olahraga sudah terbiasa dilakukan. Namun, nggak mungkin bermain bola di luar ruangan karena cuacanya sangat dingin. Oleh karena itu, bola dimainkan di dalam ruangan dengan adanya sasaran yaitu berupa keranjang untuk memasukkan bola. Maka terciptalah suatu permainan yang dikenal hingga saat ini yaitu bola basket. Kegiatan olahraga juga bisa mengubah budaya di masyarakat. Sebagai contoh, ketika Piala Dunia dilaksanakan, maka banyak yang berubah seketika. Berubah menjadi pengamat sepak bola dadakan, kemudian perubahan juga terjadi pada pakaian, di mana seragam tim sepak bola yang berlaga banyak dijual, sehingga dari anak-anak sampai orang tua memakai jersey tim kesayangannya untuk menunjukkan cinta pada tim kesayangannya. Masyarakat dan kebudayaan. Pengertian masyarakat dalam kehidupan manusia berusaha dengan berbagai cara untuk berkelompok. Hal ini karena dilandasi hubungan kekerabatan atau bisa karena suku atau hal lainnya. Kemudian, semakin ke sini mobilitas umat manusia semakin meningkat, menyebabkan satu komunitas terdiri dari berbagai suku, kemudian berinteraksi, berkomunikasi, dan secara luas dapat diartikan bermasyarakat. Pengertian masyarakat, banyak ahli dari berbagai daerah menyimpulkan pendapatnya mengenai apa itu masyarakat untuk memberikan gambaran-gambaran terhadap kita, bahwa masyarakat bukan hanya sekedar kelompok individu atau manusia, namun lebih pada adanya ikatan yang menyebabkan memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya, dan mempunyai kesadaran akan keberadaan di tengah-tengah individu. Hasan Sadili dalam bukunya Abdul Syani mengatakan bahwa manusia akan tertarik kepada hidup bersama dalam masyarakat karena didorong oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hasrat yang berdasar dari naluri untuk mencari teman hidup. Sebagai manusia, kita akan merasa kurang apabila hidup sendirian, karena kita butuh teman ngobrol, terus juga kita butuh teman untuk menemani ketika kita bepergian kah atau lainnya. Yang kedua, kelemahan. Manusia selalu mendesak untuk mencari kekuatan bersama yang terdapat dalam berserikat dengan orang lain. Makanya banyak sekarang grup-grup karena mungkin dirasa kalau sendiri tidak terlalu kuat, maka bergabung dengan kelompok adalah pilihan yang baik. Yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial yang menyukai hidup bergolongan atau mencari teman hidup. Layaknya kita berkawan, seperti itu. Yang keempat, manusia hidup bersama bukan karena persamaan, melainkan karena perbedaan yang terdapat dalam sifat, kedudukan, dan sebagainya. Hal itu yang membuat semakin menarik apabila kita sedang berkawan. Kalau kita sifatnya sama-sama aja, kayaknya akan banyak kesamaan dalam cerita. Jadi kayak kurang menarik. Pengertian budaya atau kebudayaan. Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata lain colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani.
Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia. Pengertian budaya atau kebudayaan lagi, kebudayaan dari pandangan sosiologi olahraga mempengaruhi perkembangan kegiatan olahraga. Oleh karena itu, olahraga bisa dikatakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan. Seperti yang diungkapkan oleh Supandi, bahwa olahraga adalah bagian terpadu dari kebudayaan. Olahraga adalah unsur atau elemen kebudayaan seperti halnya dengan politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lainnya. Pengertian budaya atau kebudayaan. Cultural determinism adalah segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan dapat diartikan bermacam-macam. Walaupun kalau diartikan secara harfiah menurut Supandi, kebudayaan dapat diartikan sebagai segala hal yang berkaitan dengan akal budi. Pengertian budaya atau kebudayaan. Kebudayaan hanya dimiliki oleh masyarakat manusia. Kebudayaan juga diturunkan melalui proses belajar dari tiap individu atau kelompok. Dalam kehidupan masyarakat, kebudayaan juga merupakan pernyataan perasaan dan pikiran manusia. Adapun hasil buah dari kebudayaan adalah apa saja yang diciptakan oleh manusia, bisa berupa benda-benda atau perilaku tentunya dengan pola-pola perilakunya, bahasa, seni, dan lain-lainnya. Di mana semua yang dihasilkan tersebut digunakan untuk mempermudah manusia dalam melangsungkan kehidupannya, sehingga berusahalah manusia untuk berkelompok dan bergaul. Akhirnya kebudayaan pun semakin berkembang sesuai dengan tuntutan manusia yang semakin berkembang. Kebudayaan juga merupakan buah cipta manusia, artinya dapatlah dinyatakan bahwa olahraga juga merupakan bagian dari kebudayaan, seperti yang diungkapkan oleh Supandi dan Kemal Johana. Fakta. Fakta sejarah menunjukkan bahwa olahraga di berbagai bangsa itu sangat bergantung pada struktur kebudayaannya. Kebudayaan berfungsi melahirkan teknologi dan mewujudkan norma serta nilai-nilai sosial. Seperti contoh berikut ini di mana hasil kebudayaan mempermudah kehidupan manusia. Yang pertama, terciptanya alat-alat produktif, sehingga kita sebagai manusia akan semakin dipermudah untuk melakukan pekerjaan. Yang kedua, senjata. Dengan kemajuan teknologi saat ini, senjata diciptakan semakin beragam, dari yang soft sampai yang mematikan. Yang ketiga, makanan dan minuman. Ada bermacam-macam rasa, terus juga variasi tampilan yang disajikan, kemasan serta penyajiannya banyak mengalami perkembangan. Semakin ke sini, banyak makanan-makanan yang diracik sedemikian rupa sehingga penampilannya sangat menarik. Secara etimologis, kata masyarakat berasal dari kata akar. Akar kata Arab syaraka, yang berarti ikut serta atau berpartisipasi. Dalam bahasa Inggris, istilah society yang berasal dari kata Latin socius yang berarti kawan. Jadi masyarakat adalah berpartisipasi atau berkawan. Sekian paparan dari saya, kurang lebih dan mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.